Jamaah, Yeay. oh jamaah, Yeay. alhamdulillah. Buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah good akhlak lebih baik daripada good looking. Nah, tadi ada pertanyaan nih Ustadz nih. Kalau misalkan sebelum kita Iya. menikah ada ta'aruf. Ada taruh. Di Islam kan nggak boleh pacaran, haram. Nggak ada pacaran. Ya, nggak boleh. Yang ada taruh. Ta'aruf, jadi kita bikin CV kasih tahu tuh. Betul. Sifat saya adalah penyabar. Supaya bisa dikenal. Ya, sifat saya adalah penyayang. Iya, Ya. kalau perlu tanya tetangganya, lihat keluarganya. Oke, dia ngakunya di situ penyayang dan penyabar. Iya. Ya, ternyata setelah menikah, Ustadz, bentakannya itu menggelegar. Wah, bikin istri menitikan air mata. Oke. Terus di situ ngakunya setia, setelah Oke. menikah nggak setia. Oh gitu. Nah, itu bagaimana Ustadz dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Makasih banyak ya, Masya Allah tabarakallah. Izin Habib dan Ustazah, Masya Allah tabarakallah. Baik, kepada semua jamaah dimanapun berada, bersyukurlah setelah mendapatkan pasangan. Sekali lagi, bersyukurlah setelah mendapatkan pasangan. Kalaupun sifat aslinya keluar, disinilah letaknya Allah menjadikan kita menjadi unna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Menjadi pakaian, penutup, penyempurna. Tidak ada orang yang sempurna karena kita tidak menikahi malaikat. Dan tidak ada orang buruk semua karena kita tidak menikahi setan. Nah kalau begitu lihat kebaikannya. Perbaiki, tutupi. Allah memberikan ujian kepada kita. Tidak usah jauh-jauh orang terdekat pada diri kita. Pertanyaan ada dua sebenarnya. Kalau kita bisa simak dari pertanyaan dari Caca. Apakah orang sudah menikah bisa berubah? Dari buruk jadi baik. Apakah orang setelah menikah kelihatan aslinya? Ya, karena kebiasaannya. Apakah orang diserupakan? Nah, ini ada juga diserupakan karena kebiasaannya. Dia dulu tidak makan pete karena kebiasaannya makan pete, suaminya ikut makan pete. Seperti itu. Mohon maaf tanpa menggurui. Nah, perubahan ini setelah orang menikah dapat berubah karena dua hal. Memaafkan dan mengendalikan diri. Itu ketika orang sudah menikah maka timbul dua sifat yang berubah. Dia sudah mulai memaafkan dan sudah bisa mengendalikan diri. Karena fitrahnya manusia, mohon maaf, pasti akan mengalami perubahan. Karena kedewasaannya, tanggung jawabnya, pengalamannya. Dan mohon maaf setelah dia menikah makanya Mas Seri tidak tenang ini orang. Kalau ada orang tidak tenang, kasih nikah dia supaya dia tenang. Supaya dia tenang. Karena ada nilai tanggung jawab di situ. Maka memaafkan di sini menghilangkan sifat-sifat negatifnya. Lalu mohon maaf pengendalian diri yang dimaksud di sini bagaimana dia bisa mengolah pikiran, perasaan dan respon ketika terjadi masalah. Maka rumah tangga ini mengajarkan banyak hal. Makanya tidak ada orang berpengalaman dalam rumah tangga. Yang ada belajar dan belajar dan belajar. Ujian dalam rumah tangga makanya disebut rumah tangga. Meskipun rumahnya tidak berlantai. 2 lantai tidak, 1 lantai saja. Kenapa disebut rumah tangga? Makna di sini adalah ujian itu bertingkat. Setiap orang, jadi kayak orang naik perahu. Allahyarham Andre Gurta kayak Haji Sanusi Baco selalu menggambarkan bahwa rumah tangga itu kayak perahu yang berlabuh. Jadi kalau kita cuma sendiri masih enteng kita mau main-main balapan dengan perahu-perahu yang lain tidak ada masalah. Tapi kalau sudah ada penghuninya satu, kita harus lebih tenang menyesuaikan dengan penumpang kita. Apalagi kalau sudah ada anak, ada ini, ada ikut semuanya. Di situ makin goyang perahunya. Tapi insya Allah makin kokoh kalau semuanya bersinergi. Makanya harmonisasi itu penting. Makanya tanggung jawab. Kenapa? Karena perahunya kecil jadi goyang. Makanya dibesarkan. Dengan adanya pasti rezeki akan ditambahkan. Insya Allah masing-masing bawa rezeki. Tanyain sesam gimana rasanya sudah menikah. Alhamdulillah. Iya. Ada tambah raka, Tercukupi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ambil lagi. Hah? Belum Sat. Belum Sat. Jadi Nifas aja belum. 40 hari belum selesai. Sat. malah curhat Masa nih sih? pas nih.
Oh Masya Allah, tabarakallah. Jadi Ustadz Maulana memang setelah menikah itu yang namanya sifat asli bisa keluar. Bisa dong. Tapi bagaimana kita mengendalikan itu? Mengendalikan dan memaafkan. Dan sifat Jadi kalau ada yang keluar sifat aslinya, maafkanlah dia. Kendalikanlah diri kita. Oke, Itu dan paling sifat penting. pasangan itu bisa mempengaruhi karakter kita Iya. juga ya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Maulana, Masya Allah. Habib Utsman. Ya, khair. Nah, Bib, berbicara tentang yang tadi udah disampaikan sama Ustadz Maulana, yang namanya hidup mesti ada cobaannya. Ih kaget kita ternyata suami kita begini, ih kaget ternyata istri kita begini. Kalau udah hidup 24 jam kali 7 hari gitu ternyata baru tahu nih gitu. Nah sebenarnya dalam pandangan Islam itu yang namanya good akhlak itu patokannya apa sih? Apa hanya sekedar sabar, ikhlas, atau ada patokan-patokan lain yang sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kita untuk menjadi seorang muslim yang memiliki good akhlak? Mohon tausiahnya. Ya akhir afwan Ustaz Maulana, Caca, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah yang dikatakan tadi itu kalimatnya, good akhlak itu dengan sopan santun. Limadza yata'akhlaqul walad? Bagaimana seorang anak itu berakhlak? Berakhlak itu dari mulai kecilnya. Enggak tiba-tiba dia udah dewasa akhlaknya bagus, enggak. Karena apa? Ada pendidikan, ada pemupukan di waktu kecilnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya kalau misalkan akarnya itu masih akar yang serabut, batangnya masih batang yang halus. Kalau bengkok bisa dilurusin, tapi kalau akarnya sudah keras, batangnya sudah besar, pohonnya susah atau sulit untuk dilurusin. Bengkok nih pohon tapi udah besar, patah. Maka oleh karena itu, didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Rasulullah SAW itu belasan tahun untuk mendidik akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa dahsyat. Bahkan kurang lebih 15 tahun dengan akhlak yang bagaimana luar biasa ya Rasulullah. Terhadap siapa? Terhadap mereka kaum Quraisy dengan akhlak ya Rasulullah. Sampai dikenal Rasulullah akhlak yang sangat bagus, budi pekertinya baik, kalimatnya bagus, kata-katanya bagus. Bukan hanya sekedar sopan, misi, maaf. Tapi sama yang tua dia nggak mempunyai sifat yang baik, nggak punya akhlak yang bagus. Sama yang kecil nggak disayangin, nggak begitu. Sopan itu wajib. Tapi akhlak juga harus lebih bagus dan lebih baik lagi. Karena apa? Ketika kita kecil, kita SD, itu masuk ibtidaiyah, kita belajar namanya akidah akhlak. Masuk SMP, belajar lagi sanawiyah itu akidah akhlak. Masuk aliyah, kita belajar lagi akidah akhlak. Bahwasanya apa? Akhlak itu dikedepankan. Ada akhlak 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD. 1, 2, 3 sanawiyah. 1, 2, 3 lagi aliyah. Karena apa? Akhlak itu harus dikedepankan. Bukan hanya bagus sopan saja, tapi akhlak dikedepankan. Dan juga seorang istri mempunyai akhlakul karimah terhadap suaminya. Suami mempunyai akhlakul karimah terhadap istrinya. Ketika istri berkata kepada suami dengan lemah lembut, dengan aturan. Bukan tadi itu yang disampaikan tuh. Awalnya saya sifatnya sabar, saya baik. Tapi tahu-taunya emosionalnya meledak-ledak. Emosionalnya wah makin bertubi-tubi. Suami baru pulang, kalau nggak gajian jangan pulang ya. Kan kasarnya kan kayak gitu. Kalau belum dapat duit jangan pulang. Atau suaminya nggak punya duit, nggak ada duit, datang. Biasa disiapin kopi nggak disiapin. Giliran gajian baru disiapin. Ada kopinya, ada pisang gorengnya, atau ada bandingin ininya. sama rezeki suami orang. Nah atau membanding-bandingkan sama yang lain. Karena apa? Karena inilah manusia yang tidak pernah bersyukur. Orang yang bersyukur tidak akan membanding-bandingkan dengan siapapun. Bahkan lebih baik lagi perbuatannya. Dan akhlak itu adalah apa? Adalah cerminan daripada hatinya dan pikirannya dan perbuatannya. Ketika hatinya baik akan mencerminkan pikiran yang baik dan perbuatan yang baik. Itu adalah dilakukan dengan akhlakul karimah karena hatinya sudah tersentuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan siapapun baik, tabassam, selalu tersenyum dengan perbuatan baiknya. Bukan sebentar-bentar ketemu orang senyum, dia saking stres lagi. Ketemu orang ya kan senyum. Jangan-jangan ketemu ketemu perempuan senyum enggak? Senyum. Senyum. Saya senyum pada semuanya. Karena saya susah mingkemnya. Masya Allah. Bib, tapi kalau mau tegas gimana Bib? Nanti kalau mau tegas good akhlak dalam muslim tuh kalau tegas gimana sih? Boleh gak sih? Boleh tegas. Karena apa? Hakul hak, batil. Ketika dia tegas sesuai dengan syariat, boleh. Tegas sesuai dengan hukum, boleh. Jangan kalau ketika sesuai dengan hukum, ada hukum seperti ini dia gak tegas, dia lemah lembut. Jangan. Anak salah kita diemin, oh gak apa-apa ini boleh. Oh gak bisa. Salah. Benar. Jadi tapi ada nanti kalau aturannya. tegas dibilangnya galak, enggak?
tegas itu nggak galak. Tegas adalah sebuah sifat dan sikap yang harus dilakukan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsiran, terima kasih Habib. Nah sekarang nih guru-guruku, jamaah punya kesempatan buat nanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Pertanyaan yang pertama dari Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak sekali perempuan muslim yang menggunakan jilbab dalam beraktivitas meskipun bukan untuk acara keagamaan. Sayangnya mereka malah ada berperilaku buruk karena memang karakternya seperti itu. Bahasa mudahnya ikut-ikutan tren aja pakai jilbab tapi perilakunya belakangan. Apa penampilan berhijab mempengaruhi perilaku seorang perempuan? Mohon penjelasannya. Ini gimana Ustadz Syam? Jadi maksudnya mungkin berhijab dulu tapi akhlak atau perilakunya ntar dulu deh belakangan gitu. Berhijab dulu tapi masih ketat-ketat, terus masih pakainya lengannya segini tapi pakai hijab gitu. Jadi ya setengah-setengah, yang satu auratnya tutup, yang satu auratnya dibuka gitu. Gimana sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana, Kak Caca, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang yang beriman itu yang dikejar sebenarnya penilaian Allah. Jadi kalau ada yang bertanya yang mana yang duluan, good akhlak dulu atau perpakaian yang bagus atau pakaian yang menutup aurat. Saya rasa good akhlak itu termasuk menutup aurat adalah termasuk good akhlak. Karena yang menilai kita itu bukan manusia, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mengejar, ya udah deh, saya good attitude dulu deh. Good attitude dulu kepada orang lain baru saya mengenakan hijab. Berarti Anda tidak good attitude kepada Tuhan. Anda mau ngejar good attitude kepada manusia supaya dipuji oleh manusia sebagai orang baik. Tapi Anda lupa untuk bergood attitude terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aturan bahwa menutup aurat ialah wajib. Maka subhanallah, sembari kita memperbaiki akhlak kita, mari kita juga memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bolehkah seseorang menutup aurat terlebih dahulu sembari dia memperbaiki akhlaknya? Maka tentu saja boleh. Ketika dia menginjak usia balik, dia sadar bahwasanya seorang yang berusia balik tentu wajib untuk menutup auratnya. Baik laki-laki ataupun perempuan, karena banyak juga yang salah paham nih. Istrinya disuruh berhijab, terus jalan-jalan ke luar negeri, suaminya pakai celana pendek. Terus dia jalan-jalan ke tempat wisata, celananya di atas lutut. Nah ini salah juga. Istrinya pakai hijab padahal sudah. Suaminya pakai celana pendek. Naudzubillahi min dzalik. Maka suami dan istri sama-sama menutup aurat. Jadi yang wajib itu bukan pakai jilbabnya. Yang wajib itu menutup auratnya. Karena banyak juga itu kita lihat ada daerah-daerah udah pakai jilbab ya, mbak-mbaknya pakai jilbab tapi pakai lengan pendek. Nah, ya itu, ada betul. juga beberapa daerah seperti itu. Maka subhanallah yang wajib itu bukan pakai jilbabnya tapi menutup auratnya. Sembari menutup aurat juga memperbaiki akhlak. Malulah ketika dia pakai hijab mungkin tapi terkenal begal. Kenal nggak begal yang mana begal? Itu yang pakai hijab begal. Subhanallah, tidak ada cerita yang seperti itu. Jadi hijab itu juga menghalangi seseorang daripada bad attitude. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Allah katakan dengan lengkapnya bahwasanya sungguh salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, mencegah bad attitude, mencegah perilaku yang buruk. Tapi salat yang bagaimana? Waladzikrullahi akbar. Salat yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya sadar ketika seseorang mengenakan pakaian yang tertutup atau menutup auratnya berarti dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah sungguh dia juga takut untuk menzalimi orang lain. Maka perbaiki akhlak sembari menutup aurat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, artinya dengan berakhlak justru kita menutup aurat kita. Betul. Ya, justru karena Iya. kita berakhlak kita menutup aurat kita. Kalau Kak Caca sendiri nih ya, lebih memilih good akhlak tapi nggak good looking atau good akhlak atau good looking tapi bad akhlak? Maunya good akhlak dan good looking juga good rekening. Lengkap ya. Lah, yuk kalau berdoa kan harus yang lengkap. Allah Maha Detail. Kaya. Iya. Gampang buat Allah. Setuju. Kecil buat Allah, buat kita Kenapa? besar, buat Iya. Allah kecil. Mantap, saya Kenapa setuju. enggak? Subhanallah. Tapi Emang komentar? kalau misalnya nih ya ada orang yang seperti itu, siapa kira-kira?
Nggak tahu. Yang good looking tapi nggak good akhlak. Siapa emang ada? Ada lah. Ada kisahnya. Zaman baginda Rasul. Ada. Jadi ada kisah? Good looking tapi nggak good akhlak. Good akhlak tapi nggak tidak good good looking. looking. Siapa sih mau cerita? Ada beberapa sahabat Nabi, bahkan Nabi SAW pernah memerintahkan sahabat yang lain untuk pergi. Kenapa? Oh, jangan sekarang. Jangan sekarang. Oh ya udah, setelah yang satu ini tetap di Summit Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.